Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Don't Too Much. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah wacana. Saya akan berbagi sebuah edukasi dan sifatnya hanyalah sebatas relaksasi. Relaksasi dan judul kali ini adalah, jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah jangan terlalu berlebihan. Don't too much. Dan saya membuat judul ini terinspirasi dari sebuah lagu bahasa Inggris dengan judul Too Much Love Will Kill You. Tapi di sini yang saya ambil atau saya tekankan hanyalah intisarinya saja, yaitu don't too much. Jangan berpikir berlebihan atau jangan terlalu berlebihan. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena setiap kali saya mendengarkan keluh kesah, mendengarkan pertanyaan dari para klien khususnya yang melalui via telepon di 0851 00 517473, semua yang diungkapkan pada saya ini akibat dari sikap dari klien itu sendiri ketika sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, ketika sedang ada tunggakan hutang. Dan seperti yang seringkali saya kutip di sebuah kata-kata bijak, bahwa pada dasarnya itu yang disebut sebuah masalah atau sebuah problem itu bobotnya cuma 10%. Jadi ketika ada masalah atau kita seringkali sebut dengan problem itu sendiri nilainya hanya 10%. Dan yang 90% adalah bagaimana cara kita menyikapi adanya problematika yang saat ini sedang terjadi. Dan saya katakan bahwa kalau saya boleh pilih atau saya klarifikasi, bahwa ketika kita sedang terjadi mengalami tunggakan hutang kartu kredit, itu kita harus bisa memilah, atau saya kategorikan ada dua sumber problem. Yang pertama adalah kita sebut dari sumber problem eksternal. Eksternal artinya adalah mungkin ketika kita sedang mengalami tunggakan, artinya kan kita akan diganggu kolektor. Baik itu kolektor debt call, kolektor yang menagih dengan cara datang ke rumah atau dengan cara datang ke tempat bekerja, atau kolektor yang satunya lagi adalah desk call, kolektor yang menagih dengan cara menelpon, entah itu yang ditelepon adalah nomor fix line rumah tempat tinggal pemegang kartu kredit, atau nomor telepon fix line tempat bekerja pemegang kartu kredit, atau mungkin yang ditelepon malah nomor handphonenya langsung pemegang kartu kredit. Dan don't too much atau jangan berpikir berlebihan ini akan mendasari untuk faktor yang datang dari eksternal, kolektor, dan yang satunya don't too much-nya ini juga yang harus kita landasi atau kita dasari atau kita antisipasi adalah yang dari faktor internal. Faktor internal maksudnya adalah demikian: jika mana pemegang kartu kreditnya atau card holdernya kebetulan adalah single atau masih legan atau masih status belum menikah, itu artinya seringkali internal problemnya itu adalah ketika kolektor
mencobai untuk melakukan pelanggaran dengan cara mengganggu orang yang bukan pemegang kartu kreditnya. Kalau dalam posisi single, itu artinya bisa jadi yang diganggu adalah orang tuanya atau kakak kandung pemegang kartu kredit jika mungkin ada punya saudara, atau mungkin bisa jadi pacarnya pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak, atau mungkin temannya, bisa jadi teman bekerja, relasi, ataupun kerabat. Tapi jika mana yang punya hutang kartu kredit ini kebetulan sudah berkeluarga, itu artinya kemungkinan untuk melebar ke problem internal itu ketika mungkin kolektor berusaha untuk melanggar, menghubungi orang yang bukan pemilik hutangnya, misalkan pasangan hidupnya dulu. Jadi jika mana pemegang kartu kreditnya adalah laki dan sudah berkeluarga, mungkin yang akan dicobain adalah pasangan hidupnya adalah istrinya. Bisa juga sebaliknya, umpama yang gagal bayar hutang kartu kredit ini adalah perempuan, bisa jadi yang dicobai oleh kolektor ini adalah suaminya. Itu yang pertama kali. Tapi bisa jadi melebar ketika kedua orang sepasang suami istri ini bisa kompak, bisa sehidup semati. Dan arti sehidup semati itu adalah suka duka ditanggung bersama, tidak mempan diganggu kolektor. Itu bisa merembet ke orang tua mereka. Jadi kalau pemegang kartu kreditnya ini masih punya ayah ibu kandung dan menikah, ya otomatis barangkali masih punya ayah ibu mertua, itu bisa diganggu. Atau mungkin mengganggu saudara kandung atau saudara ipar, itu juga bisa. Dan di sini saya akan memberikan, di video ini akan memberikan sebuah wacana, sebuah edukasi agar supaya jika mana itu harus terjadi, Anda bisa mengantisipasinya. Atau jikalau pemegang kartu kreditnya kebetulan sudah punya anak, anaknya sudah dewasa, bahkan sudah menikah, artinya problematika internal ini bisa merembet sampai ke anak kandung ataupun anak menantu. Dan ini semua harus kita antisipasi. Dan seperti yang saya katakan, don't too much, jangan berpikir yang berlebihan. Ini adalah spesifikasinya adalah kepada kita harus prepare agar supaya kita tidak berpikir untuk lebih, dalam arti untuk yang bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Jadi yang pertama kali kita bahas lagi ke eksternal, kita senantiasa membayangkan bahwa akibat dari sedang menunggak hutang, debt call yang datang itu adalah menyeramkan dan bisa membahayakan nasib atau membuat sebuah onar yang bisa berakibat keselamatan pemegang kartu kredit dan keluarga terancam. Itu hapus dulu. Sudah saya katakan berkali-kali bahwa jika Anda gagal bayarnya adalah produk hutang kartu kredit, artinya kartu kredit yang diterbitkan oleh sebuah bank penerbit kartu, tidak akan ada debt call yang menyeramkan. Saya garansi itu. Saya tidak pernah menemukan debt call dari
sebuah collection departemen dari bank penerbit kartu yang preman. Dan saya menantikan selalu bola panas ketika bank penerbit kartu kredit salah mengirim atau salah mendelegasikan pada seorang depkol yang arogan dan bisa masuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana. Jadi hilangkan dulu, don't too much, jangan berpikir yang menakutkan, karena mereka semua telah diatur di sebuah aturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Sudah saya ulangi lagi, silahkan Anda membaca di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14 garis 17 garis miring 17 garis miring DSP. Di sana Anda fokus di nomor 8 dan di ureanya huruf C. Artinya tata caranya sudah dikelola dengan baik dan benar. Juga tentang don't too much, tentang desk call. Desk call misalnya ya begitu-begitu saja. Itu pun juga sudah diatur. Ketika mereka bentak-bentak, teriak-teriak, juga ada triknya. Dan sebenarnya sudah lengkap sekali saya bahas. Maka dari itu bahwa sebenarnya ketika kita sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit atau sedang menunggak hutang kartu kredit, yang diserang lebih cenderung ke mentalitas, yang diserang cenderung kepada psikologi. Oleh karena itu saya senantiasa menselang-seling cara menghadapi aktual dan cara mempersiapkan psikologi Anda. Bahkan di topik selanjutnya saya akan juga membahas tentang mental health. Ini sangat diperlukan ketika Anda sedang mengalami sebuah problematika, khususnya gagal bayar hutang kartu kredit. Oke, untuk yang eksternal sudah saya bahas ya, jadi Anda tidak perlu ketakutan akan debt call ataupun desk call. Santai saja, enjoy, nikmati apa yang sedang terjadi, dan jika Anda sedang gundah gulana dan belum menemukan cara menanganinya, saya senantiasa siap untuk membantu Anda di nomor telepon 0851 00 517473. Sekarang saya akan masuk ke problematika yang internal. Dan di internal ini yang saya bahas adalah ketika kita sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, mau tidak mau, suka tidak suka, saran saya tidak lain tidak bukan adalah keluarga inti kita harus diberitahu apa yang saat ini sedang terjadi. Abaikan dulu akibat kita memberitahu. Karena akibat kita memberitahu ini bisa jadi ada akibat kita memberitahu bahwa kita sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, ada yang positif, dicarikan way out bersama-sama, tapi ada yang negatif. Negatif artinya tidak mau tahu, dan efek dari sini artinya dalam arti bahwa kita ini menjadikan sebuah landasan kenapa orang kok seringkali pemegang kartu kredit saat ini sedang macet ini tidak mengkomunikasikan dulu kepada entah itu istrinya kalau pemegang kartu kreditnya laki, entah itu suaminya kalau pemegang kartu kreditnya perempuan. Itu kita komunikasikan dulu tentang respon dari pasangan hidup kita itu bagaimana. Itu kita baru pikirkan, kita baru komunikasikan, kita berikan sebuah pengertian, dan jika mana memang apa yang kita lakukan itu adalah merupakan sebuah kesalahan yang fatal, dalam arti fatal itu mungkin mohon maaf penggunaan kartu kredit, dana kartu kredit itu untuk berfoya-foya, atau bahkan maaf kata melibatkan adanya pil atau will, mungkin itu
apapun, seburuk apapun, saya mengajarkan entah itu laki, entah itu perempuan untuk berani menghadapi risiko. Tapi harus kita ungkapkan. Karena kita tidak boleh bermain asumsi. Ketika Anda bermain asumsi, maka itulah yang baru terjadi. Anda berpikir berlebih-lebihan, too much. Anda berpikirnya yang serem-serem, Anda berpikirnya yang seringkali tidak menggunakan logika, irrasional. Jadi ketika kita itu kebetulan memang harapan saya demikian. Tapi kalau jika mana seperti yang tadi saya katakan, Anda menggunakan dana kartu kredit itu bukan untuk berfoya-foya, apalagi untuk bermain api, tapi semata-mata untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Anda. Itu jika Anda dapat lotre-nya bagus, mohon maaf saya katakan lotre ya, karena saya meyakini dalam hidup saya bahwa mendapatkan pasangan hidup yang saat ini sedang kita jalani itu semua adalah seperti lucky draw, lotre. Karena mohon maaf, lidah tidak bertulang, karakter manusia beda-beda. Ada orang yang habis manis sepah dibuang ya banyak, ada orang yang loyalitasnya, mentalnya tempe ya banyak, tapi tidak sedikit juga loyalitas atau mental yang luar biasa ketika kita mendapatkan pasangan juga terjadi. Dan saya pun sangat iri dan sangat mendambakan, semoga di kemudian hari saya bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan lotre yang bagus untuk pasangan hidup. Tapi jika pun tidak, saya pun juga lebih enjoy dengan apa yang sudah saya alami, kebahagiaan yang saya pancarkan pada anak-anak saya. Jadi jika mana Anda mengalami kesalahan, yaitu sedang gagal bayar utang kartu kredit, komunikasikan. Kalau Anda istri, komunikasikan pada suami Anda, saya kejebak atau terjerembab di utang kartu kredit dan ini sedang nunggak. Atau kalau Anda suami, katakan pada istri Anda, saya terjerembab dalam hutang kartu kredit. Kemudian lakukan plan Anda, jelaskan plan Anda, kasih sebuah pemikiran yang Anda lakukan, bahwa konsekuensinya ketika saya sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, konsekuensinya adalah saya kena SEDP, SLIK, dan itu artinya kita masuk blacklist, dan itu artinya tidak bisa melakukan pinjaman hutang, terutama kepada bank. Tapi tidak artinya tidak bisa hutang di mungkin leasing atau apa, itu lain, blacklistnya macamnya lain. Dan setelah kita jelaskan, dan pastilah bertanya ya si pasangan hidup kita. Jika kita memberitahunya mendadak, pastilah bertanya, lah itu terus uang itu untuk apa? Jelaskan apa adanya tanpa adanya unsur manipulasi sebuah alasan untuk membela diri Anda. Kalau Anda memang terjebak dalam sebuah kesalahan, ya Anda harus gentleman, katakan, ya karena kemarin saya salah begini itu loh, arti mungkin ada perselingkuhan, atau mungkin ada judi bola, atau mungkin ditipu teman, ceritakan realitanya. Tapi jika mana kebetulan pemakaian dana hutang kartu kredit itu adalah untuk subsidi keluarga, ya Anda ceritakan, ini gaji saya sekian dan pengeluaran kita ternyata untuk membesarkan anak, untuk membesarkan untuk kesehari-harian makan kita, untuk dana berobat dan keseluruhan, kita jelaskan secara matematika nilai. Tidak cukup, maka dari itu saya ambilkan dari budget kartu kredit. Dan ternyata ada pandemik, ceritakan apa adanya. Dan itu lagi, setelah Anda ceritakan, kembali ke keberuntungan Anda.
Jika Anda mendapatkan pasangan hidup yang bijak, mencintai Anda apa adanya, sehidup semati, suka duka kita lalui bersama, Anda akan tidak ada masalah. Dan itulah yang saya katakan, Anda jangan berasumsi. Karena kalau Anda tidak katakan, hanya berpikir yang berlebihan, tapi Anda tidak tahu jawabannya atau kenyataannya kayak apa, itu selamanya akan menggantung dalam hidup Anda. Jika si pasangan hidup Anda bisa menerima dengan legowo kesalahan, salah langkah, atau memang akibat dari kondisi, ya berterima kasihlah pada yang kuasa. Tapi ketika dia tidak bisa menghadapi kepahitan hidup, maunya enaknya saja, ya tidak apa-apa. Anda lihatlah, akan ada pelangi yang indah ketika badai sudah berlalu, di video saja saya. Jadi dengan demikian kamu atau Anda bisa lihat kualitas pasangan Anda. Ini pun juga terjadi untuk ayah ibu, entah itu ayah ibu kandung ataupun mertua. Ketika ada masalah, kita ceritakan. Ketika mereka mau bantu, kita berterima kasih selama bantuannya tidak mengganggu ekonomi atau finansial mereka, atau pikirannya mereka, atau bahkan bukan karena gali lubang tutup lubang. Jika memang ada yang bisa membantu, kita baru cari way out-nya agar supaya kita bisa membayar hutang tersebut lebih efisien. Seperti analog saya, kalau hutang kita 10 juta dan kita bisa bereskan hutang itu lunas di 7 juta, kenapa kita harus keluar 10 juta? Jadi itulah yang saya maksud. Tapi jika mana tidak bisa bantu pun juga tidak apa-apa. Yang pasti orang tua kita, entah itu orang tua kandung ataupun orang tua mertua, sudah tahu bahwa kondisi kita ada masalah dan kita tidak lari dari realita, dan kita sedang menggali sebanyak mungkin informasi apa yang dapat saya lakukan dan apa yang saya dapat lakukan agar bisa bertahan dari gempuran kolektor yang keluar dari batas. Tapi jelaskan pada mereka, saya ulang sekali lagi, ketika Anda berperkara dengan gagal bayar hutang produk kartu kredit, Anda tidurlah dengan tenang dan nyaman. Everything is okay. Saya garansi itu. Saya jelaskan, dan ini tidak lagi asumsi. Kalau Anda memberitahukan mereka marah-marah, terima dengan tulus ikhlas jiwa satria. Kalau mereka tidak marah-marah pun juga terima kasih pada yang kuasa, apalagi kalau mau bantu. Tapi kalau pun tidak bantu, itu sebagai cambuk bagi kita bahwa di kemudian hari tidak salah langkah. Setelah pada pasangan beres, pada orang tua beres, next levelnya adalah kepada anak kita. Ketika anak kita ini kebetulan memang sudah besar atau bahkan sudah berkeluarga, kita harus beritahu pada anak kita kandung ataupun pada anak kita menantu bahwa kita sedang ada masalah dengan kartu kredit. Tapi everything is okay. Yang punya hutang adalah saya, dan jika mana kamu diganggu, kamu tinggal lapor ke saya. Dan akan saya buatkan tindakan untuk menegur mereka. Hanya kasih tahu itu saja. Dan perlu sangat dikasih tahu kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak kita baik kandung maupun mertua, bahwa tujuan kita bukan untuk sebagai seorang pengemplang atau pecundang, tapi kita sedang defense, kita sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi finansial agar kita bisa keluar dari problematika yang saat ini sedang terjadi. Dan ini hanya bisa Anda lakukan jika Anda mempunyai bekal kesehatan mental. Tubuh kita ini ada dua macam, terdiri jasmani dan rohani. Sehat fisik saya tidak cukup untuk menunjang kita keluar dari masalah. Sehat
rohani atau sehat mental saja tidak cukup. Kita harus sehat kedua-duanya. Dan kita sehat jasmani dan rohani, kita bisa melumpuhkan semua teror kolektor, barulah kita bisa berkinerja dengan baik dan kita bisa bangkit dari keterpurukan. Oleh karena itu, di topik selanjutnya saya akan bahas mental health. Mental health atau kesehatan mental ini sangat diperlukan. Baik, itu kira-kira jadi yang saya sangat himbau pada para klien. Terima kasih sekali. Yang Anda ungkapkan ke saya itu hanya berandai-andai saja, yang too much, yang berlebihan. Anda memikirkan deep call yang serem akan bacok atau mungkin melukai Anda memikirkan death call yang sangat-sangat membuat Anda derita, itu tidak penting sama sekali. Saya katakan bahwa ketika Anda mengalami gagal hutang kartu kredit, yang harus kita perbaiki adalah attitude, sikap kita untuk merespon problem yang saat ini terjadi. Ketika Anda membayangkan suami saya pasti akan menceraikan saya, suami saya akan meninggalkan saya, itu belum tentu terjadi. Atau sebaliknya, ketika Anda memberitahukan pada istri saya akan berpaling, itu belum tentu terjadi. Tanpa Anda gagal hutang kartu kredit pun, kalau memang Anda mendapatkan lotre atau undian pasangan hidup yang tidak baik, tidak loyal, tanpa itu pun problematika rumah tangga bisa terjadi. Yang pasti satu kata, video ini hanyalah menekankan jika Anda mempunyai problem, ungkapkan, jelaskan, dan terimalah segala risiko, entah itu baik, entah itu buruk. Daripada Anda berlari dari ke realita, tidak berani mengungkapkan, berpikirnya bermacam-macam, dan itu tidak menyelesaikan perkara. Baik, karena tadi saya sudah bicara bahwa ini bersifat relaksasi, saya akan berikan satu contoh yang bisa mewakili kenapa saya membuat topik don't too much. Dan cerita ini sangat bagus. Saya sering kali baca, sering kali ulang-ulang cerita ini, bahwa di suatu ketika di negara Vietnam ada sepasang kekasih yang sudah merencanakan sebuah rencana yang indah. Mereka akan segera menikah. Mereka sudah menyusun sebuah konsep, sebuah impian keluarga yang akan mereka ciptakan. Akan tetapi tidak terduga negara ini mengalami perang. Dan akibat adanya perang, pemerintah atau negara itu mewajibkan bagi pria yang berusia di atas 17 tahun dan di bawah usia 50 tahun, sehat jasmani dan rohani, harus ikut berperang. Ini artinya, saya umpamakan sepasang kekasih ini Romeo dan Juliet. Itu artinya si Romeo mau tidak mau harus mengikuti aturan negaranya, ikut berperang. Dan ini terjadi di zaman yang lalu, kuno, jadul, belum ada sarana komunikasi yang canggih, masih by letter, by surat. Dan akhirnya tiap hari berlangsung, tiap minggu berlangsung, tiap bulan berlangsung, dan mereka, Romeo dan Juliet ini, hanya saling berkomunikasi via surat. Dan di suatu saat, di tempat kondisi perang tersebut, tanpa dinyana, segerombolan tentara Romeo ini kebetulan dibombardir oleh musuh.
dari beberapa peleton yang ada, termasuk di dalamnya Romeo, dibombardir dan ada yang mati seketika, ada yang luka parah, ada yang cacat, ada yang mukanya rusak, ada yang kakinya putus dua, ada yang tangannya putus satu, putus dua, ada kakinya yang putus satu. Dan kebetulan secara apes si Romeo ini kena sebuah cobaan, yaitu dengan kondisi kaki yang luka parah dan harus diamputasi satu kaki kirinya. Dan ketika itu sudah terjadi dan sudah ditangani oleh tim medik dan hasilnya sudah dipastikan si Romeo kehilangan satu kaki kirinya. Dan ketika itu terjadi, si Romeo ini tidak memikirkan sebuah rasa syukur. Di banyak teman-temannya, entah itu satu peleton atau beda peleton, ada yang mati, ada yang tangannya hancur dua-duanya, ada yang kakinya hancur dua-duanya, amputasi, ada yang mukanya cacat. Si Romeo tidak punya rasa syukur, tapi ya tadi masuk ke topik kita, berpikir terlalu rumit, too much thing. Dia berpikir, waduh, kaki saya sudah cacat, kaki kiri hilang satu, dan saya yakin, jadi dia memvonis atau mengasumsikan sendiri, Juliet ketika lihat saya tidak akan mau menerima lagi, karena Juliet ini adalah wanita yang sempurna, cantik belia, dan saya sebagai Romeo yang dulunya tampan sekarang sudah hanya berkaki satu ini sudah tidak pantas menyanding atau bersanding dengan Juliet. Dan dalam kegundah-gulanaan dengan asumsi yang ada dalam hatinya sendiri, si Romeo tidak berpikir secara jernih, tidak berpikir secara rasional, malah tidak berpikir juga syukur, malah merusak kehidupannya dengan senantiasa bermabuk-mabuk. Dan akhirnya dalam situasi kondisi yang tidak stabil, Romeo memutuskan untuk minta tolong pada temannya yang selamat untuk membuat surat. Jadi kan dalam satu peleton ada yang selamat, ada yang mati, ada yang cacat. Lebih parah dari Romeo, yang selamat ini dimintai tolong oleh Romeo, memutuskan dalam gundah gulana yang hanya berasas asumsi. Romeo memutuskan untuk tolong tuliskan surat kepada Juliet, kabarkan bahwa Romeo telah meninggal dunia kena bom. Dan si temannya, karena ini teman baik dan ini adalah amanah dari Romeo, ya akhirnya dibuatkanlah surat dan dikirimkanlah ke Juliet. Dan ketika surat itu dibuka oleh Juliet, betapa sedihnya Juliet, sampai di versi cerita itu Juliet sampai pingsan. Hari demi hari berlangsung, minggu demi minggu berlangsung, bulan demi bulan berlangsung, dan akhirnya tercapai gencatan senjata dan akhirnya perang itu selesai. Dan akibatnya semua tentara yang masih selamat, baik itu luka parah, baik itu cacat, baik itu sehat walafiat, pulang ke kampung halamannya masing-masing. Akan tetapi si Romeo ini tidak berani bertemu dengan Juliet karena menganggap dia sudah nothing, tidak bisa seperti yang Romeo yang lalu. Dan suatu ketika Romeo mendapatkan kabar bahwa si Juliet tanggal 23 Mei 2022 akan menikah. Dan hari demi hari
Dan akhirnya waktu itu tiba, Romeo akhirnya ingin menyaksikan pujaan hatinya untuk yang terakhir kali dengan cara menghadiri pernikahan yang akan diadakan. Tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan di hari yang sudah dinanti-nanti, dan akhirnya dia melihat bahwa si Juliet sudah bergaun pemanten, sudah sangat cantik, dan dia tetap masih, si Romeo tetap masih bergundah gulana siapa suami Juliet yang menggantikan diriku. Dan seketika itu pula resepsi dilakukan, dan seketika itu pula Romeo sangat terkejut. Sangat terkejut. Ternyata mempelai pria duduk di sebuah kursi roda dengan tanpa punya dua kaki satupun. Jadi kalau Romeo masih punya satu kaki. Ini pengantin yang akan dinikahi oleh Juliet tanpa kaki. Jadi sama-sama berperang di tugas perang, tapi masih untung Romeo sebenarnya. Masih satu saja kaki yang cacat. Yang ini ada dua kaki yang tidak punya atau cacat. Dan ketika itu disaksikan Romeo, betapa sedih hatinya Romeo atas apa yang telah dia lakukan. Berandai-andai, berpikir too much, berpikir berlebihan, bahwa pasti ketika saya berani menghadapi si Juliet dalam kondisi kaki saya patah satu, saya pasti ditolak. Itu keliru besar. Karena ternyata efek dari dia membaca surat dari teman Romeo bahwa Romeo telah meninggal berkorban demi negara, di situ hati nurani si wanita mulai membentuk sebuah karakter. Betapa cintanya si wanita ini pada Romeo, dan Romeo sampai akhirnya meninggal, dan si wanita ini merubah sebuah pola pikirnya bahwa saya rela mengabdi kepada orang yang telah berkorban demi bangsa dan negara. Dan itulah makna video ini. Ketika Anda berasumsi yang negatif, itu belum tentu terjadi. Dan ketika Anda tidak berani menerima kenyataan, dan sebenarnya Romeo tidak perlu bermabuk-mabuk ria, Romeo tidak perlu membuat surat fiktif bahwa dia sudah mati. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah ketika kita mengalami sebuah perkara, ya kita harus menyampaikan problematika kita apa adanya. Ketika entah itu pasangan hidup kita, ketika entah itu orang tua kita, entah orang tua kandung, entah orang tua mertua, ketika itu anak kita, entah itu anak kandung, entah itu anak menantu, mau menerima kita dengan baik, ya kita harus berterima kasih pada Tuhan kita. Aktif jikalaupun tidak mau menerima kita dengan baik, kita paling tidak sudah tahu dulu, dan itu bukan hanya sebatas berandai-andai. Jadi sebelum saya tutup video ini, saya ulangi pada Anda sekalian bahwa ketika Anda sedang mengalami sebuah perkara, terutama perkara menunggak hutang kartu kredit, don't too much. Jangan berpikir yang berlebihan. Hadapi realita dengan sukacita, dan saya yakin tidak ada sebuah perkara yang tidak selesai jika mana kita mau menghadapi. Tapi jika Anda menghindari, Anda ketakutan, Anda berasumsi, ya seperti apa yang ada di cerita tadi, penyesalan akan terjadi pada
Anda. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.